Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa pagi hari ini kita boleh tetap menikmati kasih Tuhan. Sebab tangan Tuhan tak kurang panjang untuk terus menolong setiap kita. Amin. Biarlah pagi hari ini kita mau datang dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau datang dengan setiap pujian kita, dengan setiap penyembahan kita, dengan setiap ucapan syukur kita. Dan marilah kita mau datang kepada Tuhan, kita serahkan ibadah kita pagi hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur atas setiap kasih-Mu, atas setiap anugerah-Mu, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik buat hidup kami Tuhan. Engkau baik Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau datang dengan segenap ucapan syukur kami. Dengan hati yang Tuhan haus dan lapar akan kasih-Mu. Dengan setiap hati Tuhan yang ingin memuji menyembah Engkau Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Layakkan setiap kami Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menikmati kasih-Mu pagi hari ini. Kami siap Tuhan berikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami mau lebih dalam menyembah Engkau Tuhan. Sebab pengorbanan-Mu Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Sebab sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada
hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Hanya bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam doa dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam doa dan kebenaran selamanya. Tuhan, kita angkat tangan kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Apa kata kaya sakara labaya segalanya, ku menyembah. Kami mau menyembah Engkau lebih-lebih lagi Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan, Raja kami Tuhan. Melebihi segalanya,
sebab Engkau baik di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kami siap untuk lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap meninggikan Tuhan lebih lagi, sama-sama kita berkata amin. Sungguh bersyukur Tuhan buat hidup yang Kau berikan di dalam hidup kami. Biarlah hidup kami mau menggenapi setiap kebenaran firman-Mu. Engkau jadikan kami Tuhan biji mata-Mu. Engkau jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Engkau jadikan kami berkat dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami percaya pengorbanan-Mu Tuhan yang sudah menyelamatkan setiap hidup kami. Dan kami siap Engkau bentuk lebih lagi Tuhan, untuk boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang sempurna. Kau sempurna Setiap rencana-Mu Tuhan, dalam rencana setiap karya-Mu Tuhan, dan karya-Mu. Engkau Tuhan yang sempurna. Ku serahkan hidupku, Haleluya, haleluya, haleluya. murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi
firman-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Untuk setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Bila setiap pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap kami Tuhan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami mau membuka setiap hati kami. Tuhan yang memberkati, biarlah kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh melakukan setiap firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, dan untuk hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GBT Kristus Alpha Omega yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama dengan seluruh gereja di seluruh dunia memperingati kebangkitan Tuhan, yaitu hari Paskah, kebangkitan di mana Kristus sudah mati dan Dia bangkit. Dan itulah membuktikan bahwa Allah kita itu dahsyat, Allah kita luar biasa. Ya, kalau saya berbicara tentang gereja, saudaraku, seringkali kita berpikir gereja itu sekedar gedung gereja. Tetapi pada saat-saat seperti ini kita diingatkan kembali bahwa gereja yang sebenarnya itu bukan hanya sekedar gedung. Ya, kalau kita berbicara sekedar gedung, saat ini tidak ada gereja yang merayakan Paskah. Tetapi gereja lebih berbicara kepada individu, yaitu setiap kita yang percaya kepada Yesus. Itulah yang disebut gereja. Dan kita bersama-sama hari ini, gereja Tuhan, ya masing-masing setiap orang yang percaya kepada Tuhan memperingati Paskah. Dan ini merupakan satu anugerah Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita bisa merayakan Paskah. Ya, kita bisa memperingati Paskah. Peringatan artinya kita mengingat bahwa Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Memang Dia mati, benar-benar mati saudaraku, tetapi Dia juga benar-benar hidup. Ya, Dia Allah yang luar biasa. Kematian tidak dapat menguasai Dia, sebab Dia Allah yang kudus. Ya, Dia mati bukan karena Dia salah, tetapi Dia mati karena menebus dosa saudara dan saya. Tetapi kematian tidak dapat menguasainya dan Dia bangkit. Itulah Paskah, yaitu Tuhan bangkit dari kematian. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, ya, dalam memperingati Paskah ini. Saya diberikan tema yaitu pikiran yang terarah pada kebangkitan. Pikiran yang terarah kepada kebangkitan. Pada saat saya merenungkan ini, mengapa pikiran? Ya, karena kalau kita berbicara pikiran, hidup manusia itu dikuasai oleh pikiran. Ya, kemana orang itu akan melangkah, kemana orang itu akan melakukan segala sesuatu, itu diawali dari pikirannya.
Ya, saya percaya kalau orang memiliki pikiran yang positif, pikiran yang baik, pasti langkahnya baik. Tetapi kalau pikirannya tidak baik, saudaraku, orang itu akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, melalui pikiran. Oleh sebab itu pada perayaan Paskah, ya, saat ini kita akan belajar bagaimana kita harus membawa pikiran kita terarah kepada kebangkitan. Ya, dan ini akan sangat berarti bagi kita sebagai orang percaya, ya, karena pikiran kita itulah yang akan menentukan kemana kita pergi. Apa yang akan kita lakukan, itu tergantung pikiran kita. Dan saya percaya, kalau kita membawa pikiran kita terarah kepada kebangkitan, ya, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Ya, Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu, tujuan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah supaya kita memiliki pengharapan yang kuat akan kebangkitan di dalam Kristus. Pengharapan yang kuat akan kebangkitan di dalam Kristus. Konsep kebangkitan, saudaraku, kalau kita renungkan, kalau kita pelajari, kalau saya lihat, itu mungkin hanya ada di dalam kekristenan. Di luar kekristenan nggak ada istilah kebangkitan. Karena apa, saudaraku? Mereka tidak memiliki konsep kebangkitan. Dan mereka tidak memiliki dasar untuk bangkit, saudaraku. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita bersyukur, ya, kita punya Allah yang sudah mati tetapi dia juga bangkit. Oleh sebab itu perlu sekali kita memiliki pikiran yang terarah kepada kebangkitan. Supaya apa? Supaya kita memiliki pengharapan yang kuat akan kebangkitan itu. Mari kita nanti akan belajar lebih lagi mengapa kita perlu memiliki pikiran yang terarah kepada kebangkitan. Dan tujuan daripada kehidupan kita itu apa sih nanti? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Oleh sebab itu, mari kita akan membaca di dalam 1 Korintus. Ya, kita akan belajar dari surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai 23. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 23. Saya akan membacakan ayat-ayat ini dan nanti kita akan bersama-sama meneliti, ya, melihat, dan saya percaya berkat-berkat yang luar biasa akan kita terima pada pagi hari ini. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 23. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya.
Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca surat 1 Korintus ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus ingin menjawab pertanyaan atau persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat pada saat itu. Karena apa? Di dalam jemaat saat itu rupanya ada orang-orang yang tidak percaya kepada adanya kebangkitan. Ya, bagaimana mungkin orang mati dibangkitkan? Tetapi Rasul Paulus sangat luar biasa, diberi hikmat oleh Tuhan, ya, bahwa Allah yang disembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Ya, bahkan dia sendiri kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, dia menceritakan setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada beberapa orang, dan yang terakhir, Yesus Kristus menampakkan diri kepada Rasul Paulus secara pribadi. Itu membuktikan bahwa Yesus Kristus bangkit. Rasul Paulus sendiri membuktikan bahwa Yesus bangkit dan memberi tugas kepada Rasul Paulus untuk menceritakan berita sukacita ini kepada semua bangsa di muka bumi. Dan puji nama Tuhan sampai saat ini berita itu kita dengar. Dan oleh anugerah Tuhan kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan bahwa Kristus telah bangkit. Nah, mengapa pertanyaannya? Mengapa kita harus mengarahkan pikiran kita pada kebangkitan? Ya, kita sebagai orang-orang percaya, saya katakan kita harus percaya ada kebangkitan. Ya, karena Kristus telah bangkit. Tetapi persoalannya mengapa kita harus mengarahkan pikiran itu kepada kebangkitan? Nah, dari ayat yang ke-12 ya sampai yang ke-17 atau 19, jelas kita akan melihat di sini bagian pertama, alasan mengapa pikiran kita harus terarah kepada kebangkitan. Kalau kita melihat alasan yang ditulis oleh Rasul Paulus di sini, ya bagian pertama, alasannya karena Kristus telah bangkit. Amin, saudaraku. Alasannya sederhana dan memang itulah kebenaran yang ada. Mengapa kita harus mengarahkan pikiran kita kepada kebangkitan? Karena Kristus telah bangkit. Ya, karena kebangkitan Kristus ini akan membawa dampak kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Khususnya untuk kehidupan yang akan datang. Ya, kalau Kristus tidak dibangkitkan, orang yang percaya kepadanya tidak memiliki pengharapan. Tetapi karena Kristus telah bangkit, setiap orang yang percaya kepadanya, dia memiliki pengharapan yang luar biasa. Ya, pengharapan di dalam Kristus yang bangkit itu. Nah, di sini Rasul Paulus memberikan jawaban seolah-olah terbalik. Seandainya, ya, kalau bagian pertama karena Kristus telah dibangkitkan, di sini Rasul Paulus yang pertama, kalau Kristus tidak bangkit. Yang pertama Rasul Paulus mengatakan bahwa sia-sialah berita Injil. Ayat yang ke-14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, ini Rasul Paulus memberikan jawaban. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan Injil. Ya, Injil adalah berita sukacita, di mana ya manusia diselamatkan bukan karena perbuatannya, bukan karena amalnya, bukan karena apa yang dilakukannya. Tetapi semata-mata dia diselamatkan karena anugerah Allah. Percaya kepada satu pribadi yang sanggup menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang telah datang ke dunia, mati di atas kayu salib, bahkan dia sudah bangkit. Itulah berita Injil. Ya, keselamatan bukan diusahakan oleh kegiatan manusia, diusahakan oleh usaha manusia, tetapi benar-benar pemberian Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Nah, kalau Kristus tidak bangkit, Rasul Paulus mengatakan sia-sia berita Injil itu. Ya, sia-sia, tidak ada artinya. Bahkan tadi Rasul Paulus mengatakan, kami ini berdusta di hadapan Allah. Tetapi puji nama Tuhan, kenyataannya tidak demikian. Ya, Kristus telah bangkit. Nah, Rasul Paulus juga mengatakan yang kedua, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman percaya kita.
iman percaya kita. Padahal kita percaya kepada Kristus. Tapi kalau seandainya Kristus tidak bangkit, itu sia-sia. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Puji nama Tuhan. Ya, Alkitab menyatakan, kebenaran menyatakan Yesus telah bangkit. Jadi dengan kata lain, kita tidak sia-sia memiliki iman kepada Kristus. Dan Rasul Paulus juga mengatakan, kalau Kristus tidak bangkit, ya, kita masih hidup di dalam dosa. Ya, karena penebusan itu gagal, saudaraku. Ya, penebusan tidak berlaku karena Kristus tidak bangkit. Tetapi berhubung Kristus sudah bangkit, maka penebusan itu sempurna adanya di dalam Kristus. Dan kalau kita seandainya Kristus tidak bangkit, kita masih hidup di dalam dosa. Alkitab mengatakan, pada akhirnya kita akan binasa. Ya, karena upah, ya, maut adalah binasa. Kematian selama-lamanya. Terpisah dari Allah selama-lamanya. Tetapi puji nama Tuhan, Yesus sudah bangkit. Bahkan dia sekarang menjadi pengantara bagi kita. Ya, sehingga kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan yang alasan selanjutnya, ya ini saudaraku yang perlu kita perhatikan. Dan kalau Kristus itu bangkit, dan kita sebagai anak-anak Tuhan hanya berharap hal-hal yang ada di dunia ini, ya. Rasul Paulus mengatakan ayat 19 demikian, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Mengapa Rasul Paulus katakan demikian, saudaraku? Karena kebangkitan Kristus itu bukan sekedar berguna bagi kita kehidupan di dunia ini saja. Ya, bukan sekedar berguna hanya di dunia saja bagi kita, tetapi lebih dari itu, kebangkitan Kristus saya katakan dari awal membawa pengharapan bagi orang-orang yang percaya untuk kehidupan yang akan datang. Puji nama Tuhan, hal yang luar biasa. Ini yang saya katakan tadi, kebangkitan, konsep kebangkitan tidak ada di dalam kepercayaan yang lain. Konsep kebangkitan hanya ada di dalam Kristus. Karena itu terbukti karena Yesus telah bangkit. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, arahkan pikiran kita kepada kebangkitan. Ya, pikiran yang terarah pada kebangkitan. Sebab apa, saudaraku? Kalau kita mengarahkan pikiran kita kepada kebangkitan, saudaraku, kita akan dibawa oleh Tuhan masuk di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Bahwa nantinya kita akan dibangkitkan. Untuk apa? Ya, untuk memerintah bersama Tuhan. Yang nanti kita akan lihat itu. Itu alasan. Bagian pertama kita melihat alasan mengapa kita harus membawa pikiran kita terarah kepada kebangkitan. Ya, karena kebangkitan akan membawa hidup kita. Orang percaya memiliki pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan yang akan datang. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang terarah kepada kebangkitan? Ya, bagaimana cara memiliki pikiran yang terarah kepada kebangkitan? Nah, sebelum masuk bagaimana caranya, Rasul Paulus dalam bagian lain kepada jemaat di Filipi, dia juga menegaskan hal ini. Mari kita akan melihat di dalam Filipi pasal yang ketiga, ya, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan 11. Filipi pasal 3, ayat yang ke-10 dan ke-11, ya, sebelum kita masuk di dalam bagian kedua. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kemuliaannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini penegasan Rasul Paulus ya kepada jemaat di Filipi. Yang ku kehendaki
adalah mengenal Dia. Ya, yang pertama dikatakan di sini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Dia. Dan apa saudaraku? Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini hal yang luar biasa. Supaya apa? Akhirnya tadi Rasul Paulus mengatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan. Mengapa kita harus mengarahkan pikiran kita kepada kebangkitan? Karena kita memiliki pengharapan akan dibangkitkan, saudaraku. Ya, akan dibangkitkan. Setiap orang yang percaya, mengenal Dia, bersekutu dengan Dia, pada akhirnya dia akan dibangkitkan sama seperti Kristus telah bangkit. Nah, kembali lagi ke bagian kedua, ya bagaimana caranya? Kita kembali di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya, 1 Korintus pasal 15. Kita akan melihat bagaimana caranya. Mulai ayat yang ke-20, Rasul Paulus menulis demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal dan seterusnya. Nah, saya mendapatkan di sini bagaimana supaya kita memiliki pikiran yang mengarah kepada kebangkitan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus pegang dan percaya yang benar. Pegang dan percaya yang benar. Karena apa saudaraku, di dunia ini sudah begitu banyak hal-hal yang tidak benar yang disampaikan. Kalau boleh dikatakan istilah sekarang hoax. Ya, hal-hal yang tidak benar dan itu yang disampaikan. Dan seringkali banyak manusia lebih percaya kepada berita-berita yang tidak benar. Itulah sebabnya ya orang yang percaya kepada hal-hal yang hidupnya yang tidak benar tadi, ya akhirnya melakukan hal-hal yang tidak benar. Oleh sebab itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita dapat memiliki pikiran yang mengarah kepada kebangkitan, kita harus pegang dan percaya yang benar. Apa yang benar itu? Yang Alkitab katakan, yang Rasul Paulus tulis di sini kepada jemaat di Korintus. Yang pertama, hal yang benar yang perlu kita pegang adalah Kristus telah bangkit sebagai yang sulung. Nah, ini harus kita pegang, saudaraku. Ya, sulung artinya kalau bahasa Jawa itu mbarep. Ya, punya adik-adik. Ya, dia dibangkitkan sebagai yang sulung. Dengan kata lain, kalau yang sulung dibangkitkan, nanti orang-orang yang akan ada di belakangnya juga akan dibangkitkan. Ini kebenaran yang harus kita pegang dulu, saudaraku, supaya kita memiliki pikiran yang mengarah kepada kebangkitan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang lain selain daripada ajaran Tuhan. Seringkali mungkin kita mendengar tidak ada kebangkitan, lalu kita sebagai orang percaya ikut-ikutan. Jangan. Ya, kita harus pegang dan percaya yang benar. Yang benar pertama apa? Kristus telah bangkit sebagai yang sulung. Itu yang Rasul Paulus tulis dan itu ditegaskan supaya jemaat di Korintus dan juga kita pada pagi hari ini diingatkan kembali. Kristus telah bangkit sebagai yang sulung. Itu yang harus kita pegang yang pertama. Yang kedua, ya, pernyataan Rasul Paulus, hal yang benar yang disampaikan, ya, ayat 20 jelas mengatakan, tetapi yang benar ialah. Yang kedua, maut datang karena satu orang, ya, kebangkitan datang karena satu orang. Artinya begini, saudaraku, Rasul Paulus ingin mengingatkan. Nah, yang berbuat dosa sebenarnya pada saat Allah menciptakan manusia, ya melalui Adam dan Hawa, ini dikatakan satu orang di hadapan Tuhan. Lalu semua orang berbuat dosa. Keturunan Adam dan Hawa semua berbuat dosa. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi puji nama Tuhan, oleh anugerah Tuhan, ya, yang dulunya satu manusia orang berbuat dosa, semua orang berdosa, ya. Saat ini ada
satu orang yang dibangkitkan. Dan setiap orang yang percaya kepada dia, dia juga akan dibangkitkan. Siapa namanya saudaraku? Yesus. Alkitab juga seringkali pernah menulis bahwa Kristus adalah Adam kedua. Adam pertama jatuh dalam dosa. Tetapi Adam kedua, dia bangkit. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, dia juga akan dibangkitkan bersama dia. Ya, bersama Kristus. Karena apa? Maut datang karena satu orang, kebangkitan datang juga karena satu orang. Dan tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Berbahagialah saudara dan saya yang saat ini sudah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus. Dia adalah Allah yang datang ke dunia. Ya, kalau kita peringati di dalam hari Natal. Dan dia bukan hanya datang ke dunia, dia juga sudah mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Benar-benar mati, saudaraku. Karena ada beberapa pengajaran yang mengatakan Yesus tidak mati. Tetapi kita yakin dia benar-benar mati. Ya. Hari pertama dia tidak bangkit. Hari kedua dia tidak bangkit. Iblis bersorak-sorak. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Ya, iblis terdiam, tertunduk. Dan disitulah iblis dikalahkan. Maut dikalahkan. Setiap orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan. Puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, Adam pertama jatuh ke dalam dosa. Tetapi Adam kedua, Yesus Kristus, dia bangkit, menang dari kematian, menang dari maut. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan. Itu kebenaran yang kedua yang harus kita percaya dan kita pegang. Dan yang ketiga, ya ini, persekutuan dengan Adam itu akan membawa kematian. Oleh sebab itu saya katakan tadi, seluruh keturunan manusia, keturunan Adam, dia sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Alkitab mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Mati, saudaraku. Mati di sini bukan hanya sekedar mati, tetapi maut di sini yang diartikan adalah terpisah dari Allah selama-lamanya. Nah, itu keturunan persekutuan dengan Adam. Tetapi Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa persekutuan dengan Kristus itu akan membawa kita dibangkitkan. Kita dihidupkan. Amin, saudaraku. Luar biasa. Ya, oleh sebab itu pegang yang benar. Ya, jangan sampai kita terpengaruh oleh ajaran-ajaran di luar kebenaran ini. Ya, Kristus telah bangkit. Kita punya keyakinan Kristus telah bangkit. Ya, Kristus telah bangkit dan kita percaya juga bahwa maut datang melalui satu orang, tetapi kebangkitan juga datang melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau kita bersekutu dengan Adam, kita akan dibawa kepada kebinasaan, kepada kematian selama-lamanya. Selama-lamanya. Tetapi kalau kita bersekutu dengan Kristus, kita nanti akan mengalami kebangkitan. Kita akan dibawa kepada kehidupan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Hal yang luar biasa, saudaraku. Oleh sebab itu, miliki pikiran yang terarah kepada kebangkitan. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi katakan, pegang dan percaya yang benar. Ya, jangan percaya kepada berita-berita di luar kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan percaya itu. Ya, kita harus yakin dan percaya. Pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Ini kebenaran. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang terarah kepada kebangkitan. Rasul Paulus di dalam ayat 22 bagian B mengatakan, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudaraku, supaya pikiran kita mengarah kepada kebangkitan, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita supaya kita hidup bersekutu dengan Kristus. Apa artinya bersekutu, saudaraku? Bersekutu adalah memiliki hubungan pribadi. Ya. Satu keluarga, ya, kalau dia memiliki persekutuan, hubungan yang indah satu dengan yang lain,
dia akan menjadi keluarga yang harmonis. Dia akan menjadi keluarga yang solid, saudaraku. Karena satu dengan yang lain saling mengenal. Coba bayangkan kalau satu keluarga tidak saling mengenal, tidak ada hubungan, tidak ada persekutuan. Mereka akan menjadi keluarga yang sangat rapuh. Ya, demikian juga pada saat kita menjadi anak-anak Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi saya katakan pegang dan percaya yang benar. Yang kedua, hiduplah bersekutu, miliki persekutuan yang intim dengan Kristus. Ya, oleh sebab itu, kalau boleh saya katakan, menjadi orang Kristen bukan cukup percaya. Bukan cukup percaya, tetapi lebih dari itu, menjadi orang Kristen yang benar, supaya kita memiliki pikiran yang terarah kepada kebangkitan. Kita harus memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Persekutuan, saudaraku, ini penting. Ya, penting. Ya, persekutuan ini harus kita bangun. Ya, ini perjuangan kita, saudaraku. Ya, kita harus membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saya percaya orang yang memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, pengharapannya hanya kepada kebangkitan. Tetapi orang yang tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, sekalipun dia sudah menjadi orang Kristen, saudaraku, ya, dia tidak akan mengharapkan kebangkitan bersama Tuhan. Dia pikirannya mungkin hanya terpengaruh dengan hal-hal yang di dunia ini saja. Ya, oleh sebab itu Rasul Paulus tadi ayat yang ke-19 mengatakan, kalau kita percaya kepada Kristus yang bangkit itu, tetapi hanya menginginkan atau mengharapkan hal-hal yang di dunia ini saja, kita dikatakan orang-orang yang paling malang. Ya. Dan itu akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki persekutuan dengan Kristus. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengajarkan bagaimana supaya kita memiliki pikiran yang terarah kepada kebangkitan. Milikilah persekutuan yang indah dengan Kristus. Ini harga mati, saudaraku. Ya, jangan cuma bersenang kalau yang penting KTP-ku Kristen. Yang penting aku sudah ke gereja tiap minggu. No. Kita harus berkata, kalau aku benar-benar menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, aku harus bersekutu dengan Kristus. Lebih lagi. Ya, ada satu pujian mengatakan, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Orang-orang yang demikian, saudaraku, saya percaya, saya yakin, dia akan mengarahkan pikirannya kepada kebangkitan. Tetapi orang-orang yang tidak memiliki persekutuan dengan Kristus, boleh saya katakan dia akan terbawa oleh arus dunia ini. Ya, dunia melakukan apa? Ikut. Kemana? Ikut. Ya, apalagi saat-saat seperti ini, saudaraku, ya, wabah yang sudah menguasai dunia, ya, COVID-19, ya, corona, saudaraku. Saya percaya ini dapat menjadi tolak ukur siapa anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang benar-benar memiliki persekutuan dengan Kristus, menghadapi situasi seperti ini, saya yakin, ya, mungkin secara manusia takut, tetapi dia sih bisa berkata, bersama Tuhan, hanya dekat Allah aku tenang. Ya, beda dengan orang-orang yang tidak memiliki persekutuan dengan Kristus. Dia akan bingung, gimana, ini gimana. Nah, saudaraku, oleh sebab itu mari nasihat Rasul Paulus kita lakukan yang kedua. Hidup bersekutu dengan Kristus. Miliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan itu yang akan membawa pikiran kita terarah kepada kebangkitan. Ya, terarah kepada kebangkitan. Yang ketiga,
Rasul Paulus memberikan nasihat di dalam ayat 23 bagian B. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Gini, Rasul Paulus mengatakan Kristus dibangkitkan sebagai yang sulung. Sesudah itu orang-orang yang percaya kepadanya yang menjadi miliknya, saudaraku. Nah, ini saudaraku yang penting, selain kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, yang ketiga yang harus kita lakukan supaya pikiran kita terarah kepada kebangkitan, kita harus yakin bahwa kita adalah milik Kristus. Katakan dalam kanan kirimu, kita adalah milik Kristus. Amin, saudaraku. Kalau kita tidak memiliki keyakinan ini, saudaraku, ya, seringkali kita mudah goyah. Kue sopo? Menghadapi hal-hal yang sulit, seringkali kita berkata, kue sopo? Ya, kue sopo. Tetapi kalau kita punya keyakinan, aku adalah milik Kristus. Ya, apapun yang terjadi terhadap diriku, Tuhan bertanggung jawab. Ini yang akan membedakan, saudaraku. Satu pujian lama yang sangat luar biasa, ya, mengatakan demikian. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Amin, saudaraku. Yakini bahwa saudara dan saya adalah milik Kristus. Bukan sementara, saudaraku. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus saat ini, bukan sementara di dunia ini saja, tetapi untuk selamanya. Untuk selamanya. Ini yang harus kita pegang. Supaya kita benar-benar mengarahkan pikiran kita kepada kehidupan yang akan datang. Ya, kehidupan yang akan datang, Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan. Kapan itu, saudaraku? Sebelum Yesus datang yang kedua kali. Sebelum Yesus datang kedua kali, orang-orang yang percaya kepadanya, yang sudah mati, akan dibangkitkan untuk menyongsong dia di awan-awan. Lalu yang masih hidup, Alkitab mengatakan kita akan diubah dalam sekejap. Itulah pikiran kebangkitan yang harus kita miliki, saudaraku. Ya, pikiran kebangkitan yang harus ada senantiasa menguasai hidup kita, menguasai pikiran kita, apa yang kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, biarlah itu terarah kepada kebangkitan itu. Ya, jangan berkata, yang penting Kristen, besok dadine apa, aku ora arti. Jangan, saudaraku. Mari bawa pikiran kebangkitan itu ke dalam hidup kita masing-masing, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya satu waktu akan dibangkitkan. Nah, saudaraku, di dalam kekristenan ini ada 5 hari besar yang kita rayakan. Yang pertama adalah Natal. Ya, Natal adalah di mana jelas Yesus datang ke dunia. Dia yang adalah Allah menjelma menjadi manusia dalam bayi. Ya, datang di Yerusalem, di Bethlehem. Ya, dia lahir di Bethlehem. Itu kita peringati dalam perayaan Natal. Yang kedua, Jumat Agung. Ya, hari Jumat kemarin semua gereja memperingati Jumat Agung. Mengapa ini penting, saudaraku? Ya, karena di dalam kekristenan, ya, keselamatan berbicara tentang penebusan. Dan untuk penebusan, ya, harus ada yang dikorbankan. Yesus bukan hanya datang ke dunia, tetapi dia rela dikorbankan. Dan dia benar-benar mati, saudaraku. Benar-benar mati. Ya, ada ajaran yang mengatakan Yesus tidak mati, itu diganti muridnya, itu hoax, itu berita yang tidak benar. Yang benar dia benar-benar mati, dipaku di atas kayu salib. Ya, dan kita sebagai orang yang percaya, kita bersyukur punya Allah yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan dosa saudara. Jumat Agung, Paskah hari ini kita memperingati Yesus benar-benar mati. Pada hari yang ketiga dia juga benar-benar hidup. Ya, dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar.
Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena Yesus Kristus telah bangkit, hidup kita menjadi berarti. Hidup kita menjadi punya pengharapan. Itu perayaan yang ketiga, Paskah. Perayaan yang selanjutnya adalah kenaikan Tuhan Yesus. 40 hari setelah Paskah, saudaraku, Yesus naik ke surga. Ya, untuk apa? Alkitab mengatakan bahwa Yesus naik ke surga menyediakan tempat rumah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itu juga kita peringati. Dan hari besar yang kelima yang sering dirayakan oleh gereja adalah Pentakosta. Ya, 10 hari setelah Dia naik ke surga, Dia menggenapi janjinya. Dia mencurahkan Roh Kudusnya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, orang percaya jangan berkata, aku tidak punya teman, aku sendiri. Ya, itu berarti kita tidak tahu bagaimana Tuhan memberikan penolong kepada kita. Yaitu Roh Kudus dicurahkan supaya gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan mendapat kekuatan, mendapat penghiburan. Ya, dalam keadaan seperti ini, mungkin kita berkata, manusia berkata, wah angel, berat. Tetapi ingat, Roh Kudus sudah Tuhan berikan kepada kita. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, di dalam kita ada Roh Kudus. Dan Alkitab mengatakan, roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Termasuk penyakit-penyakit, virus-virus. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, yakini bahwa roh yang ada di dalam kamu itu akan memproteksi hidupmu. Ya, itu 5 perayaan hari besar yang dirayakan oleh orang percaya, oleh gereja Tuhan. Ada satu hal yang ditunggu. Ya, kalau tadi peringatan, satu yang ditunggu, yaitu bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Ya, Yesus akan datang yang kedua kali. Ya, kapan itu? Kita tidak tahu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, pada saat Yesus datang kedua kali, orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus, Dia akan dibangkitkan. Ya, dibangkitkan. Dan kita yang masih hidup pada saat Kristus datang kedua kali, kita akan diubah dalam sekejap. Itulah kebangkitan yang harus kita pikirkan, saudaraku. Dan Alkitab mengatakan orang yang sudah dibangkitkan pada kebangkitan itu, dia tidak akan mati kembali. Ya, dia akan hidup bersama-sama Tuhan. Ya, sebagai ayat terakhir, mari kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saudaraku, ini janji Tuhan yang luar biasa apabila kita dapat mengarahkan pikiran kita kepada kebangkitan. Ya, kita mungkin kita tidak tahu kematian secara tubuh ini datang kepada kita. Tetapi pada saat Kristus datang kedua kali, orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Untuk apa, saudaraku? Ya, setelah dibangkitkan, Alkitab mengatakan Dia akan menjadi imam-imam dan raja yang akan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun di muka bumi ini. Hal yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Ya, saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita, menguatkan kita. Ya, bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Mari kita akan renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian. Kaulah segalanya. Hanya Dialah satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Dia Allah yang sudah bangkit. Di luar Kristus tidak ada kebangkitan. Kebangkitan hanya dialami oleh orang-orang yang percaya, yang mengasihi Dia, dan yang mengharapkan, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat pujian ini.
Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap langkahku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam perayaan Paskah ini, kembali firman-Mu mengingatkan supaya kami memiliki pikiran yang terarah kepada kebangkitan. Karena kami tahu, kami percaya bahwa Kristus telah bangkit. Dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, itu rencana yang indah. Itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bahwa pada saatnya, pada saat Tuhan datang kedua kali, kami yang sudah mati akan dibangkitkan. Tetapi kami yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap mata menjadi tubuh kemuliaan menyongsong Tuhan di awan-awan. Itulah pengharapan kami Tuhan. Biarlah pikiran yang terarah kepada kebangkitan itu menguasai setiap pikiran kami, menguasai setiap hati kami. Apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami kerjakan, pikiran kami hanya terarah kepada kebangkitan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Setiap hati kami masing-masing, biarlah firman ini boleh menjadi rema yang kuat, yang akan memimpin senantiasa dalam kehidupan kami. Bahwa pengiringan kami kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Iman kami kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Karena kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya
berkat Tuhan melimpah atas hidup kami pada saat kami mendengar firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Gembala, pengurus Gereja Betel Tabernakel Kristus Alfa Omega Jepara, mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh jemaat GBT Kristus Alfa Omega Jepara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kuasa Paskah melimpah atas hidup kita. Tuhan akan membawa kita dalam rencana yang indah, ya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, kita akan mengarahkan tangan kita bersama-sama kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai saat ini. Kita akan bawa berkat ini ke dalam kehidupan kita masing-masing, dalam rumah tangga kita masing-masing, di dalam pekerjaan kita masing-masing, di dalam pendidikan kita. Dan kami percaya apapun yang kita lakukan, Tuhan yang membuat berhasil. Biarlah berkat ini akan kita nikmati dalam seminggu ini. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Terima kasih, kita terima berkat ini hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati, katakan bersama-sama, amin.